Kepada panitia yang bertugas, monggo, waktu kurang 1 menit lagi kita mulai ya. Mari kita tepat waktu biar selesai juga tepat waktu. Dan teman-teman yang belum masuk, tolong di calling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dari pihak YITI, ada Budia dan Budina. Yang kami hormati Bapak Kalis selaku perwakilan dari IPW, yang kami hormati Ibu Rina Sulistowati, Ketua Himpau di Kota Malang, seluruh yang kami banggakan, seluruh mentor dan juga peserta atau menti. Bersyukur kehadirat Allah atas Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di acara sosialisasi instrumen baseline dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajaran agama. Amin. Ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi instrumen baseline. Baiklah, agar acara ini nanti berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, diberikan kemudahan, kelancaran, berkah dari Allah. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang agama Islam, moga kita baca Ummul Quran ila hadratin Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya
Mungkin langsung saja nggih untuk siang ini. Apakah mau isi langsung dari Bu Diah atau Bu Dina atau Kak Budina? Monggo kami persilahkan. Langsung kami serahkan kepada Mbak Dina. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini kali pertama saya dan Mbak Lilis, jadi Ibu Diah M. Sulistiati yang pakai jilbab warna apa itu? Warna kuning keemasan atau apa itu? Itu kami perkenalkan, kami berdua dari Yayasan Ikhtiar Indonesia. Kami di sini pertama kali ya kita berjumpa dengan para menti. Jumlahnya 200, kalau tidak salah berarti 200 menti yang hadir. Kemudian juga ada 40 mentor yang akan mendampingi 200 menti. Lalu ada Bapak, apakah ada supervisor Bu Rina di sini? Saya belum melihat secara keseluruhan. Layarnya ada 7 di saya, ada 7 layar, 7 screen. Oke, kalau ada Bapak Ibu supervisor atau penelit pengawas, selamat siang juga. Salam kenal, salam hormat. Oke, suara saya sudah cukup terdengarkah? Jelas. Oke. Jelas, Bu Dina. Terima kasih Bunda Maisaroh. Ini Bunda Maisaroh sepertinya panitia dan mentor atau mentor? Kodenya sih kode mentor. Mentor ya. Mentor, ya. Mentor juga panitia. Oke, ini udah panitia. Semoga bisa berjalan dengan baik. Para mentor yang kali ini berarti perannya adalah memahami apa yang akan disampaikan, karena nanti akan membantu dalam data collection atau pengumpulan data dari para mentinya. Nanti akan ada seperti apa skema yang kita usulkan dari YITI dalam pengumpulan data. Oke, sebelum saya mulai, saya tidak punya slide tentang apa itu baseline. Kita ngomong baseline berarti base itu dasar, jadi semacam apa Mbak? Data awal. Data awal sebelum kita mulai program. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, para menti sekalian dan para mentor, panitia juga, program kita diberi nama Diklat Dasar Terintegrasi Mentoring, didukung oleh IPAI. IPAI itu X Peduli Anak Indonesia. X berarti merujuk pada Yayasan Ikhtiar Indonesia. Kenapa perlu data awal? Ceritanya tuh kalau belum dikasih apa-apa, nih para menti yang hadir di sini kan belum dapat apa-apa. Belum dapat orientasi sudah ya, maaf Bu Rina, sudah dapat orientasi tentang program, tapi kan belum dapat orientasi secara konten ya Mbak ya, secara persiapan nanti akan dilakukan di tanggal 22-23. Jadi sebelum dikasih intervensi, sebelum dikasih materi diklat, kita mau ukur awal, kondisi awalnya 200 menti di Kota Malang itu seperti apa. Dalam apa diukur? Bukan diukur berat badan, bukan diukur tinggi badan, bukan diukur kadar gula, kadar kolesterol ataupun lain-lain, tapi yang diukur adalah pengetahuan, sikap, dan praktek-praktek mengajar. Apakah pengetahuannya akan ditanya sama YITI tentang kesehatan secara detail? Tidak. Pengetahuan akan ditanyakan seputaran tentang perkembangan anak, seputaran tentang pembelajaran yang berbasis pada bermain. Dalamnya tentu ada loose part, ada STEAM, dan lain-lain. Ada komunikasi dan juga tentang kesehatan dan gizi. Kesehatan gizinya nggak mendetail semacam macam-macam, enggak. Lebih pada hal-hal yang umum. Sikapnya juga sama, bagaimana sikap para menti terhadap pernyataan-pernyataan yang akan diberikan terkait dengan sama perkembangan anak, terkait dengan pembelajaran, dan juga terkait dengan kesehatan dan gizi. Praktek mengajar jangan khawatir, pertanyaannya seputar keseharian Bapak Ibu. Berapa jam mengajar, berapa kali mengajar dalam 1 minggu, apa yang digunakan, materi apa, dan media apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab, sekitar sejumlah 70 pertanyaan, tidak akan jauh-jauh dari hidup sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, profesi sehari-hari sebagai guru PAUD. Nah, data ini nanti mempengaruhi lulus atau tidak? Tidak mempengaruhi kelulusan dari 200 peserta. Jadi Bu Rina dan panitia ya, nek baseline nanti jebol, elek banget,
Juk piye, nggih mboten napa-napa. Karena dari itu malah akan menarik ketika sudah diberikan pelatihan, nanti ada observasi oleh mentor, harapannya hasil akhir atau endline-nya menjadi lebih baik. Ya, jadi tidak perlu resah dan gelisah ini tiba-tiba disuruh minta jawab pertanyaan 70 soal, nanti nggak lulus, nggak ada. Jadi Bu Rina juga nggak usah khawatir sebagai mentor, jangan ngasih tahu jawaban ke mentinya. Nanti satu mentor punya 5 menti, jawabannya skornya sama semua. Kami akan curiga ini kenapa Ibu siapa nih, misalnya Ibu Maisaroh, mentornya 5 kok skornya sama, salahnya sama. Nah, ini apakah jawabannya diberitahu? Jadi para mentor tidak boleh memberitahu jawaban. Coba kita tanya Mbak Lilis, kalau para menti boleh tukar-penukar jawaban atau saling menyontek kah? Ini ada beberapa yang nobar ya. Apakah nanti boleh kerja kelompok antar menti? Oke, saya akan jawab. Sebetulnya fungsinya kan sudah dijelaskan oleh Mbak Dina ya, bahwa kita itu untuk tahu, terutama sebenarnya buat kami, para narasumber, kami tahu ini teman-teman di Malang ini seperti apa. Nah, kalau jawabannya saling cocok-cocokan, bukan nyontek ya, cocok-cocokan, kami nggak akan tahu nanti dasarnya ini seperti apa. Jadi, apa adanya saja teman-teman. Ini bukan tes yang menentukan lulus atau tidaknya. Jadi lebih pada bagaimana kami nanti para narasumber itu bisa tahu, oh ternyata tuh masih di sini. Jadi nanti kami menyiapkan materinya itu lebih tepatnya seperti apa. Gitu aja teman-teman ya. Jadi pede saja ya, nggak usah. Oh ya, ada satu lagi. Selain tidak contek-contekan atau saling bekerja sama antar menti ataupun menti mentor, satu hal lagi Bu Dina nih sama Bu Maisaro. Tidak perlu membuka kepean. Nanti kan jawabnya di rumah nih misalnya. Saya ngisinya besok nih mulai. Nah, habis diisi nanti saya cari apa? Googling. Cari buku apa? Cari googling, cari jawaban atau buka kepean materi-materi yang pernah dikasih sama narasumber yang lain-lain. Tidak perlu ya. Jadi yakin saja bahwa apa yang dijawab itu adalah pengetahuan Bapak Ibu saat ini. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan saat ini. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, isi saja. Karena nanti kemudian Bapak Ibu juga akan mengisi pre-post test ketika latihan. Jadi disamakan saja, dianggap latihan sebelum pre dan post test. Dari sini apakah ada pertanyaan? Boleh ditajukan via chat maupun via raise hand. Karena tadi Bu Rina panitia sudah, Bu Rina menyampaikan sudah latihan menggunakan fitur-fitur Zoom. Jadi mari kalau ada pertanyaan boleh pakai reaction atau menggunakan chat. Yang mana yang lebih nyaman untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami lanjutkan dengan slide presentasi. Monggo teman-teman, ada yang bertanya? Sepertinya belum nih Bu Rina ya, masih. Semangat kayaknya Bu, sudah Oh, paham sepertinya. oh asik. Soalnya nanti lewat apa nggih? Mantap, Bu Sutri Cahyanti. Lewat sebuah platform seperti Google Form, namanya Mas Kobo. Namanya Kobo, tidak pakai Mas, namanya Kobo. Sama seperti Google Form. Jadi kami yakin ini sudah sangat terbiasa ya dengan penggunaan Google Form di dunia pendidikan anak usia dini. Nah, sama saja. Nanti teknisnya tenang, jangan khawatir. Tetap di sini bersama duo Dede, Dina dan Dia, didampingi oleh Bu Maisaroh dan Bu Rina, MR. Nah, nanti nggak usah dihafalkan, disimak saja dengan baik, didengarkan. Tidak tahu ada pertanyaan langsung di chat atau raise hand. Tidak usah dicatat teman-teman ya, nggak usah bolak-balik screenshot, nanti habis perhatiannya untuk screenshot lebih baik. Nanti panitia akan memberikan filenya pada Bapak Ibu sekalian sesudah kegiatan ini selesai tentunya. Soalnya pilihan ganda, macam-macam wonten pilihan ganda, wonten pilihan esai. Macam-macam Bun. Kayak kita ujian kuliah itu atau ujian SMA atau ujian apa, ada pilihan ganda, milih satu di antara 4, ada harus menulis jawaban yang tertulis yang berupa kalimat. Mari, jangan langsung ke soalnya saya izin share screen nggih, Bu Maisaroh dan Mbak Bu Dina. Jadi kalau ada pertanyaan, saya kalau emang butuh diinterupsi, langsung diinterupsi saja, tidak perlu menunggu. Oke. Oke, sudah terlihatkah?
Saya boleh minta Sudah. konfirmasi? Oke. Saya izin slideshow ya. Bentar. Nah, ini adalah sosialisasi kuesioner baseline. Oke, betul ya, tanggal hari ini 15 Juni. Betul, kita sekarang berada di Kota Malang secara virtual. Tadi baseline berarti pengambilan data awal digunakan untuk melihat posisi saat ini dari para guru, para menti di Kota Malang untuk kebutuhan narasumber dan juga untuk kebutuhan dari monitor dan evaluasi program. Tambah. Seperti biasa, dia mulai ngambek. Oke. Nah, ini pertama kali Bapak Ibu akan selalu mengisi kode ini sampai 6 bulan ke depan. Jadi ini silakan tanyakan pada panitia, saya yakin sudah memberikan karena namanya sudah ada ya kodenya. Pastikan kode peserta nulisnya benar. KMGG, benar ya Bu Rina ya? Oke. KMGG 001 misalnya. KMGG 101. Selalu ada 3 digit Bapak Ibu. Jadi diperhatikan sekali. Kenapa 3 digit? Karena berakhir pesertanya 200. 200 kan berarti 200, 3 digit. Dan KMGG-nya selalu huruf besar. Tanpa spasi. Tanpa spasi dan angka 0. Bukan huruf kapital O. Karena kelihatan kalau kapital O agak-agak bunder gitu ya. Agak-agak gembuk gitu. Gemuk, membesar. Kalau 0 kan langsing ke atas. Contoh yang salah, paling gampang ngasih contoh yang salah. Karena kalau contoh yang benar udah ada. Yang salah gini ya, sering terjadi di dalam pengisian adalah baik dalam baseline maupun dalam kode-kode berikutnya yang akan diminta oleh panitia. Nah, ini salah semua nih. Ini salah karena ada spasi. Ini KMGG-nya kecil semua. Dan ini adalah huruf kapital O, bukan angka 0. Ini K-nya besar, M-nya kecil, G-nya besar, G-nya kecil lagi. 001-nya benar, namun ada underscore Dina. Dalam pengisian kode hanya kode, tidak perlu nama. Mengapa? Karena setiap kode hanya dimiliki oleh satu kode, hanya dimiliki oleh satu orang. Analoginya seperti KTP. Nomor induk kependudukan saya beda dengan nomor kependudukannya Mbak Lilis. Tidak akan ada yang sama persis. Apakah hanya menti yang punya kode? Tidak. Mentor punya kode, Bapak Ibu supervisor punya kode, dan para pengamat nanti juga punya kode. Oke, saya izin lanjut. Nah, ini ketika lanjut gini, laptopku suka iso. Iki loh. Nah, maaf. Laju nama peserta. Huruf besar pada awal kata. Saya punya 3 kata. 3 kata dalam nama saya, Benedikta, spasi Dina, spasi Fibriani. Spasi antar kata, dan tidak perlu gelar. Mengapa tidak perlu gelar? Karena data Bapak Ibu sekalian, baik menti maupun mentor, sudah ada di drive yang dimiliki oleh panitia dan Xto Alarm. Jadi tanpa menulis gelar pun saya tahu Mbak Lilis tuh gelarnya MPD. Saya tahu, oh nama ini tuh MPD. Oh Bu Rina tuh gelarnya apa, ada semua di data kami, data di drive. Jadi tidak perlu dalam pengisian nama peserta dalam kuesioner baseline maupun kuesioner-kuesioner selanjutnya tidak perlu mencantumkan gelar. Nanti kalau gelarnya sampai udah 3 atau 4, panjang sekali kan nanti, padahal kami hanya butuh nama asalnya, nama asal saja, nama aslinya, tidak tanpa diberikan gelar. Langsung tahu ya kenapa ini salah, hurufnya nggak besar. Ini salah, D-nya nggak besar. Ini kapital semua. Ini malah tambah gelar lagi. Oke, jadi hanya seperti ini saja. Antar kata dikasih spasi dan setiap awal kata diberi huruf besar. Lanjut. Ini nama satuan PAUD. Nanti akan sering sekali diminta untuk mengisi ini. KB bunga mawar. Pos PAUD atau PP boleh nih PP. Ini ke contoh PP atau pos PAUD. Sama huruf depan, huruf awal setiap kata besar, huruf pertama setiap kata besar. Penulisan PAUD yang salah.
KB bunga mawar nih. KB-nya kecil, semuanya kecil. Ini udah besar, ininya kecil. Ini yang digedein, ininya kecil sendiri. Pautnya biasa aja PP. Pos paut tuh apa Mbak? Pos paut, salah. Pos paut PP ya? PP. Oke. Wait a minute. Sebentar ya Bapak Ibu. Kenapa aku nggak bisa jalan lagi? Bentar. Dan oke, udah raise hand. Oke, Ibu Sutri Cahyanti. Itu nggak perlu titik ya setelah PP itu? Oh, nggak usah Bu, nggak usah titik. Nanti kalau titik tidak perlu titik. Langsung saja. Jadi walaupun singkatan, tapi yang ini nggak perlu titik. Spasi ya? Ya, spasi saja, spasi. Spasi supaya bisa terbaca. Jadi tidak perlu titik. Dari tadi tidak ada titik ya, ketika nulis nama Benedikta Dina Fibriani pun tidak perlu diberi titik, tidak apa-apa. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini desa atau kelurahan ya. Langsung saja tidak perlu nulis lagi desa nih kayak gini salah. Karena sudah pasti ketika diminta nama desa atau kelurahan, berarti itu desa atau kelurahan. Langsung tulis namanya saja. Ambal, Turenlor. Oh ini nama di Kamalang. Nanti saya bisa ganti dengan salah satu nama desa atau kelurahan ada di drive dari Kota Malang supaya lebih nyambung ya dengan nama salah satu desa atau kelurahan di Kota Malang. Nah, ini yang salah, nggak ada spasi, huruf besar salah, ini huruf besar, ini ada desa, nggak perlu, langsung Sukasari saja. Tenang saja Bunda, nanti ini ada filenya kok, tidak perlu dihafalkan. Nah, standar questionnaire baseline. Ini kita sepakati ya, saya belum ngomong sama Mbak Lilis ataupun panitia nih, terutama dan para 200 orang menti ini akan mengisi. Hari ini 15 Juni ya, diikuti dengan akan disosialisasikan ini, seperti apa kuesionernya, akan ada file panduan pengisian untuk membantu mengingat kembali seperti apa cara mengisinya. Tapi bukan kunci jawabannya. Data collection baseline kami usulkan 16 Juni yang berarti besok. Kenapa nggak sekarang aja sih Mbak, biar selesai kerjaannya? Mungkin diendapkan dulu, informasinya diendapkan, dibaca lagi sosialisasi PPT-nya ini, paparannya, dibaca lagi cara panduan pengisian, baru setelah itu besok tancap gas ngisi. Kenapa 10.30? Biasanya nih kalau dibagikan pagi ya Mbak Lilis masih pada ngajar, jadi daripada nanti resah begitu mentornya ngirim link pengisian baseline, resah dan gelisah padahal harus nemenin gladi bersih, harus nulis rapot, jadi kita berikan tepat 10.30 atau 10, nanti panitia boleh meneruskan link pengisian jam 10.30 supaya tidak mengganggu konsentrasi mengajar sampai 17 Juni. 17 Juni ini kalau tidak salah hari Sabtu pukul 17.00. Sabtu dikon ngisi ya, terserah Bapak Ibu mau ngisinya Jumat sore, Jumat malam, Sabtu pagi. Yang pasti data itu akan kami tutup, tidak tutup secara link, tapi kita selesaikan, kita sudahi pukul 17.00. Setelah itu YT akan menganalisa, berarti membersihkan data. Jadi kami masih ada waktu misalnya sampai 17 Juni pukul 17.00 setelah dianalisa, setelah dibersihkan. Ini misalnya Bu Rina masih ada 25 yang belum mengisi. Jadi kami akan mengirimkan kode menti yang belum mengisi. Nah, silakan nanti Bu Rina dan tim kembali lagi, ayo menti-menti ini dengan kode ini segera mengisi. 21 Juni adalah hari-hari di mana saya harus memberikan PPT-nya kepada panitia dan juga kepada Mbak Lilis untuk bisa kita diskusikan di tanggal 22 Juni. Tidak usah khawatir jam berapa dan gimana, itu panitia sudah menentukan, sudah ada jadwalnya. Biasanya sih hari pertama di sesi-sesi terakhir. Benar nggak Mbak Lilis? Oke. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ya, Mbak Rina, Ibu Rina dan Ibu Maisaro. YT, Mbak Lilis dan saya sebagai pemegang kunci Kobo, jadi ada username dan password yang tidak bisa kita bagikan kepada banyak orang, jadi biarkan kami yang melihat, memantau berapa data yang sudah masuk. Panitia ini boleh koordinator mentor, kan yang diminta di KAK ada 2 ya,
koordinator mentor 1, koordinator mentor 2. Di bawah panitia berarti kan di bawah koordinator mentor yang juga yang adalah panitia, ada mentor, mentor, mentor. Nah, di bawah mentor-mentor ini adalah jenengan semua menti. Jadi tidak perlu satu-satu menti men-screenshotkan bahwa saya sudah mensubmit atau mengirimkan kuesioner baseline kepada panitia langsung. Nanti panitianya komet. Jadi biarkan mentinya laporan ke ibunya, ke bapaknya mentor atau ibunya mentor. Saya lupa kota mentor ada bapak atau tidak untuk mentor. Jadi misalnya saya ambil contoh nih, KMGG 121 sampai KMGG 125 itu di bawah mentor KMGM 002 Maisaroh. Misalnya loh ya, ini misalnya. Berarti Ibu Maisaroh bertanggung jawab menerima screenshot dari kelima menti di bawahnya. Dan Bu Maisaroh tidak perlu meneruskan 5 screenshot itu kepada panitia. Mumet nanti panitianya. Ngapain semua cukup saja laporkan kelima menti saya dengan kode tetet sampai tetet sudah melakukan pengisian baseline titik. Jadi screenshotnya tidak perlu beredar forwarded, diteruskan di tangan Bu Rina sebagai ketua terima 200 screenshot, mabuk itu nanti HP-nya. Oke? Itu cara kerja yang kami usulkan. Kemarin di Kap Malang juga begitu. Jadi tidak perlu panitia tahu semua. Oke. Pertanyaan, ini siapa ya? Saya coba jalan. Oh, kelurahan. Iya, izin baik. Oke. Oh, tadi sudah jawab ya, soalnya sudah. Sambil saya nggak bisa jawab pertanyaan karena sambil kerja serabutan. Oh, pertanyaannya mana? Kalau pertanyaan nanti baseline tidak apa-apa Bunda kan, atau ini Ibu Rita Indria Ningrum tidak apa-apa. Nanti kan jawabnya sak selone Bu Rita dalam jangka waktu yang diminta. Jadi di antara 16 Juni tadi berapa? 10.30 sampai 17 Juni 17.00 silakan mencari waktu. Berapa jam Mbak Dina, Mbak Lilis ngisinya? Nggak nyampe 1 jam, Bu. Setengah jam aja nggak ada. Tuh, 30 menit sudah selesai. Tapi memang harus fokus, karena harus melihat betul pertanyaannya apa, dan apa yang Bapak Ibu pikirkan sebagai jawabannya. Juga nggak waton, nanti asal klik ya tidak. Tetap harus dipikirkan mengapa, karena akan dianalisa sebagai grup. 200 menti akan dianalisa, dan hasilnya akan kami berikan pada Dinas Pendidikan juga. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang saya berikan sebagai jawaban. Ya, jadi tidak asal, apakah harus bareng? Tidak, silakan sak selonya. Pakai laptop atau pakai HP, bebas. Pakai komputer selain laptop, bebas. Oke. Lalu, untuk wilayah kelurahan kecamatan. Nah, ini pertanyaan bagus. Apa gue? Wingi kelurahannya kelurahan KB kan, PP-nya PAUD-nya kan, bukan tempat tinggalku dong. Kan nama PAUD, nama desa. Yang ini nanti izin tunggu ya, sesuai KTP sungguh sebentar. Yang pertanyaan itu kita buka kuesionernya bareng-bareng sebentar dulu ya. Kita hold dulu yang pertanyaan dari Ibu atau Bapak Asmil Irodah KMGG 128. Scan sheet-nya tidak muncul di layar. Oh, memang sudah saya hentikan Bu, ini sedang dihentikan screen-nya karena sedang menjawab pertanyaan. Bebas mengisi, betul. Tadi sudah bebas mengisi waktu di sepanjang dalam waktu yang ditentukan. Ya, betul. Yang kita hold pertanyaan yang kita parkir mobilnya adalah pertanyaan tentang kelurahan siapa, KTP, domisili atau tempat mengajar. Sebentar ya. Kayaknya itu KTP deh, Mbak. Ora, Mbak. Oke, langsung kami jawab. Ini alamatnya berarti tadi kelurahan kecamatannya sesuai dengan KTP, berarti domisili saya. Karena mengapa? Karena untuk KB, alamatnya KB, Bu Rina sudah menyiapkan. Timnya Bu Rina sudah ada menyiapkan di data. Ya, kami langsung jawab. Kelurahan, desa, kelurahan, kecamatan, tadi desa atau kelurahan saja itu sesuai dengan KTP, berarti domisilinya Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena untuk lembaga PAUD, satuan PAUD sudah ada data dari timnya Ibu Rina di dalam Google Drive. Oke. Harus tahu nomornya Ibu Mentor.
Ya jelas, kalau nggak tahu saya mau whatsappan sama siapa. Masa saya whatsappan sama Bu Rina? Kan Bu Rina bukan mentor saya. Mentor saya misalnya, saya senangnya sama Bu Masaroh ya, karena yang kelihatan nih. Mentor saya misalnya siapa nih? Di layar saya yang pertama yang mentor memang cuma Bu Masaroh. Mentor saya Bu Masaroh, berarti Bu Masaroh sebaiknya punya WhatsApp group dengan 6 atau 5 anaknya. Ya, jadi kalau jangan nyasar ke mentor lain. Kalau saya anaknya Bu Maisaroh, ya saya ke Bu Maisaroh. Saya nggak perlu bikin WhatsApp group sama Bu siapa nih? Siapa Mbak? Bu Lulu. Lulu G. Bu Lulu itu menti. Ya pokoknya saya lihatnya di layar cuma Bu Maimurah, Bu Maisaroh, jadi saya sebut-sebut terus ya. Maaf ya Bu. Contohnya Bu Maisaroh doang. Saya coba cari di layar. Ah ini ada Bu Siti Fatimah. Jadi kalau saya mentornya Bu Siti Fatimah, induk saya Bu Siti Fatimah, ya saya cukup tahu nomor WhatsApp-nya Bu Siti Fatimah. Bikinlah WhatsApp group segera. Nah, betul. Dan tadi screenshot hasil bahwa saya sudah mengisi kuesioner tidak perlu dikirimkan ke panitia. Saya cuma perlu mengirimkan screenshot itu baik di HP maupun di laptop hanya kepada induk saya, kepada mentor saya. Ya, jadi berbaik-baiklah, berkenalanlah dengan mentor sejak saat ini. Karena akan panjang, kita hubungannya jangka panjang, bukan pacaran jangka pendek, tapi pacarannya agak lama karena sampai 6 bulan ke depan, 5 sampai 6 bulan ke depan. Ya, oke, saya izin lanjut. Sepertinya sih sudah selesai di yang itu, kita bisa ke panduan. Bisa saya pastikan dulu, sepertinya sudah selesai. Oke, ini sudah. Nah, kan sudah, terima kasih. Jangan senang dulu, masih ada satu slide lagi. Nah, langsung pada panik. Ini slide yang lebih menentukan adalah panduan. Namanya panduan berarti acuan. Buku, jenenge panduan kayak panduan menginstalasi, panduan menyalakan HP baru. Nah, itu kan tinggal diikutin saja toh. Nggak perlu cemas, HP itu ya pasti dinyalakan, dicas dulu selama sekian jam mungkin, dan lain-lain. Jadi sama seperti itu. Perlakukan file panduan ini sama seperti panduan punya HP baru. Panduan masang apa Mbak? Masang STB ya, kalau masih pada pagi dulu TV saya di rumah masih pakai STB, jadi kemarin harus belajar cara masang STB. Nah, sama persis. Jadi tidak perlu panik, nanti tinggal dibaca ulang sesudah sesi ini selesai. Sebentar, saya izin saya mau lihat wajah-wajahnya. Nggak usah tegang ya Bapak Ibu, nanti kalau tegang ketemu saya sama Bu Lilis sudah tegang, nanti ngisi kuesionernya lebih tegang lagi. Santai ya. Jawabannya sudah. Jawaban untuk kelurahan, alamat rumah Bu Lulu. Karena alamat sekolahnya sudah dipunyai, sudah lengkap di datanya timnya Bu Rina. Namanya Bu Nisa kalau nggak salah yang pegang-pegang data. Kalau yang pegang-pegang data itu berarti saya. Mbak Lilis tuh pegang-pegang yang lain. Pegang-pegang narasumber, pegang-pegang nanti para mentor. Ini nggih, panduan mengisi kuesioner. Ding ding. Untuk baseline PGPM IPA 2023. Nah, punten ya, ini salah nih. Nanti Mbak Lilis sebelum protes saya bilang ini salah Mbak. Nanti Diksar. Sama saja ya. Sekarang sudah secara dalam juknis disebut Diksar, maka penamaannya adalah Diksar didukung oleh IPA 2023. Teneng, ini pertama kali nanti Ibu, setelah Bapak Ibu klik link, kliknya satu kali saja, akan ada seperti ini. Nih, baseline IPA. Ini tampilan di handphone ya. Di laptop akan sama, cuman beda screen karena lebih gede. Data baseline program pelatihan ini sama Mbak, belum tak ubah Mbak Lilis. Namping muda, tenaga mentor yang didukung oleh IPA, karena untuk ubah master ya. Oke, sebelum Anda ini difasilitasi tahu ya Bapak Ibu, ini adalah program bersama antara PW, Pengurus Wilayah Himpau di Jawa Timur, PD Himpau di Kota Malang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, dan satu lagi X-Tolerant Foundation. Kami sebagai penyandang dana dan juga sebagai penyedia narasumber dan melakukan monitoring evaluasi. Ini sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kami berdua. Isinya apa toh? Baseline kui. Data awalnya itu mengukur pengetahuan, sikap, perilaku Anda tentang pembelajaran, tentang kesehatan gizi, dan tentang perkembangan anak. Oke, panduan.
Mari kita perlakukan ini sebagai panduan memasang STB misalnya. Akan dapat link. Linknya dari mana? Panitia. Pakai WhatsApp group? Ya, biasanya sih iya pakai WhatsApp group. Oke. Pastikan handphone Anda terkoneksi internet. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini ada kesek-kesek. Internetnya harus ada. Kenapa? Karena kita akan buka link. Jadi kalau internetnya tidak ada, ya nggak bisa buka. Dan juga nggak bisa terima WhatsApp berarti ya. Jadi pastikan ketika melakukan pengisian, Bapak Ibu berada di tempat yang internetnya baik. Atau di HP-nya kuotanya sedang ada. Buka kuesioner. Klik atau tap. Tergantung layar handphonenya. Kalau klik ya berarti tergantung klik pakai mouse atau tap pakai tangan atau apapun. Setelah diklik, handphone akan mengarahkan aplikasi atau laptop ya untuk membuka kuesioner. Untuk HP Android silakan pilih Google Chrome. Ini loh lambangnya Google Chrome. Oke, kalau Apple berarti pakai Safari. Ini Safari. Ini lambang Safari untuk iPhone. Ini lambang atau icon Google Chrome untuk Android. Tunggu sampai terbuka. Nah, terbukanya tadi seperti ini. Baseline IPA Jatim. Baseline ini didukung oleh IPA. Ada, mari kita kenali. Kuesioner ini juga bisa dibuka via laptop dan komputer. Kalau komputer kayak saya lebih suka pakai laptop karena lebih besar layarnya. Di-copy saja link yang diberikan oleh panitia di WhatsApp, dikopikan ke browser. Ini loh, ini namanya bar untuk browser. Lalu diklik. Browsernya bisa pakai Google Chrome, saya pakai Edge, atau pakai Mozilla. Terserah browser Anda apa saja. Klik Enter. Klik seperti biasa ya. Akan ketemu seperti ini layarnya. Ada Cobol Toolbox. Nah, kuesioner sudah terbuka. Anda berhasil satu langkah menuju langkah lain. Ini halaman sampul. Sampai di sini berarti sudah sukses membuka kuesionernya saja. Belum menjawab. Bagaimana menjawabnya? Ini biasanya suka pada protes nih. Nanti para mentor, panitia nggak perlu khawatir. Iki opo, warnanya abang-abang, sintak error, banyak banget ini apa nggak ngerti. Nggak usah panik. Diklik oke. Dia akan shoot menghilang, biasanya karena koneksi internet. Atau jika terus-menerus terjadi dan tidak bisa masuk ke dalam kuesioner, atur Chrome. Tadi Chrome lambangnya yang tadi di atas. Nih lambangnya Chrome. Atur Chrome supaya menjadi default browser. Default browser nanti emang harus Bapak Ibu harus paham HP-nya masing-masing ya. Karena tiap HP mungkin beda-beda, tapi settingnya maksud saya yang beda-beda. Silahkan dipahami sendiri device-nya masing-masing. Nih, caranya gimana supaya jadi default? Buka setelan, setting, ini logonya, ketuk aplikasi, di bagian umum ketuk aplikasi default. Ketuk aplikasi browser Chrome. Jadi Chrome akan menjadi aplikasi default. Oke, ini sangat teknis. Nah, disarankan pakai Chrome karena akan lebih cepat dibandingkan pakai Edge atau pakai Mozilla. Nah, sampai di sini ada fitur-fitur nih Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting untuk disimak. Yang pertama, next. Ya ini semua langsung ke next aja, berikutnya ke halaman selanjutnya. Oke. Ada return to beginning dan ada go to end. Sesuai namanya return to beginning berarti kembali ke halaman sampul. Selain itu di halaman kedua dan seterusnya akan ada tombol back untuk kembali ke halaman selanjutnya. Jadi saya misalnya merasa jawaban saya di halaman sebelumnya salah, jangan panik, di back aja dulu. Diulang lagi jawabannya, di klik atau disentuh jawaban yang benar. Go to end ini untuk ke halaman paling terakhir. Ya ini sih jangan disarankan untuk ditekan ya, karena kan berarti harusnya pakai tombol next sampai halaman akhir. Ini yang penting. Ini jarang digunakan biasanya, tapi nggak apa-apa, kita baca saja. Ini tombol pintasan. Pertanyaan tertentu. Tapi saran kami lebih baik dibaca baik-baik dan dijawab satu persatu halaman. Indikator. Jika sudah server itu adalah tempat menampung data. Sama Kobo juga punya server.
Memastikan datanya sudah masuk atau belum, yang sudah diisi tadi, kuesioner sudah diisi, nanti ada tekan tombol submit atau kirim di halaman terakhir. Angka 0 akan menjadi 1. Karena saya sudah mengisi 1 kuesioner. Nah, ketika sudah selesai terkirim ke server, ke tempat penyimpanan datanya, ini akan 0 kembali. Jadi paling gampang tahunya saya sudah berhasil atau belum untuk submit atau mengirim, pastikan ini sudah 0. Oke, gimana nih Bu Rina dan Bu Maisaroh, kita mau berhenti dulu atau saya lanjut dulu sampai selesai? Lanjut. Dilanjutkan sampai selesai, nanti mungkin kalau ada yang tanya bisa raise hand. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mengisi kuesioner sama seperti kuesioner online lainnya ya. Saya yakin sudah pernah mengisi setidaknya mungkin dari kementerian atau dari dari RT mungkin atau dari kuesioner-kuesioner lain yang sudah banyak beredar. Tadi sudah ada ya teks dan angka untuk kode, teks untuk nama dan segala macam. Beberapa pertanyaan menggunakan metode pilihan, berarti harus menjawab hanya 1. Ketika milihnya cuma 1 ya 1. Namun ada pertanyaan yang memilih lebih dari 1. Ada pertanyaan yang diberi tanda warna biru, contohnya kode peserta nih. Kelihatan nggak ya? Ini ada biru. Ada biru di sini, nanti kelihatan ketika kita lihat kuesionernya ini biru, itu berarti wajib hukumnya diisi. Kalau nggak keisi nih, dia akan merah begini dan minta diisi. Dan nggak bisa pindah ke halaman berikutnya. Jadi pastikan yang bintang kejora biru-biru ini diisi. Kode peserta jelas tadi sudah, nama peserta jelas, masukkan tanggal lahir, nanti gampang sekali tinggal cari tanggal lahir. Yang ada di situ tinggal klik, pilih tanggal lahir dan tahun tentunya. Jenis kelamin hanya ada 2 ya, laki-laki dan perempuan, pilih 1 saja. Kabupaten pun juga pilih 1 yaitu Kota Malang. Oke, ada pertanyaan yang hanya 1 jawaban, ada pertanyaan yang boleh lebih dari 1 jawaban. Nah, ini tanggal. Tanggal lahir. Klik 2023, ya pasti pertama munculnya 2023. Tapi kan nggak mungkin ada yang lahir 2023. Berarti scroll terus sampai ketemu, turun ke bawah, sampai menemukan tahun lahir Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai salah ya, nanti tiba-tiba lahirnya 2020. Lah, berarti baru 3 tahun dong. Nah, sama dengan tanggal, pilihan bulan dan juga pilihan tanggal. Silahkan mainkan panah-panah ini dan klik. Sangat mudah. Mengirim kuesioner. Setelah semua pertanyaan lengkap diisi, jangan panik, setelah ini kita akan lihat pertanyaannya, tapi kami akan menjawab dengan sangat cepat dan ngawur. Jangan dicontoh, itu bukan kunci jawabannya. Akan muncul begini, terima kasih atas partisipasi, mohon mengeklik tombol submit atau tombol kirim sebelum keluar dari aplikasi dan pastikan Anda memiliki koneksi internet untuk dapat mengirimkan respon Anda ke server kami. Oke, klik submit. Habis klik submit, jangan panik nih Bu Rina dan Bu Maisaroh. Akan muncul loading, kayak twing, dia processing, muter. Tunggu dulu, jangan ditutup. Kalau ditutup, dia akan balik lagi ke awal. Berakibat datanya tidak masuk. Berakibat kami akan menanya ke Bu Rina, ini menti atas nama Benedikta Dina KMGG 200 ini nggak ada datanya. Ada, saya udah kirim. Tapi ternyata berhenti di proses lagi loading, ditutup ini jendelanya, tabnya. Tunggu sampai keluar pesan, baseline IPI was successfully submitted. Bahasa Inggris, bahasa Jawa nih, wes kekirim, rampung. Ya, tunggu kata ini keluar, benar-benar dilihatin itu layar HP, benar-benar dilihatin itu layar laptop. Inilah yang di screenshotkan kepada mentor saya. Saya tidak perlu men-screenshotkan semua jawaban kuesioner karena tidak perlu. Hanya ini saja yang ditunggu oleh mentor. Kenapa ditunggu oleh mentor? Karena mentor harus melaporkan pada koordinator mentor. Koordinator mentor melaporkan kepada siapa? Pada panitia, mungkin ketua panitia atau sekretaris, terserah. Dan orang ini, panitia ini akan memberikan update kepada Yiti. Mbak Dina, Mbak Lilis sudah selesai 200 menti mengisi semua. Ya, hanya ini yang ditunggu oleh mentor. Sudah successfully submitted. Wis rampung, wis kekirim.
Nah, kalau begini gimana nih? Tuh, tata record quick queue for submission. Nggak usah panik. Ini udah ada, jawabannya sudah terekam di HP, namun belum kekirim karena sinyalnya tidak cukup kuat sinyal internet. Sambungkan dulu. Bisa pakai HP WiFi kalau di sekolah, ataupun ke HP tetangga, HP suami misalnya, atau ke WiFi tetangga, ke WiFi kelurahan, atau ke WiFi desa misalnya kalau ada. Sampai tunggu sampai 6 nih loh. Kan ada counting menghitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klik, kekirim, dia terbang. Swing, masuk ke server. Jawabannya ini. Akan muncul di layar. Was successfully submitted. Ya, jadi kalau lagi kayak gini, jangan ditinggal. Tunggu dulu, sambungkan ke sinyal internet yang lebih kuat sampai muncul ini. Ini yang di screenshotkan. Pada siapa? Mentor. Mentornya siapa? Mentornya sendiri. Oke, sampun. Jika membutuhkan bantuan, jangan hubungi Mbak Dinda dan Mbak Lilis, tapi hubungi panitia melalui WhatsApp yang sudah disediakan. Kenapa kalau kami menghubungi kami, nanti kami bingung, tiba-tiba KMGG 122 ki sopo. Nah, jadi silakan hubungi mentor masing-masing atau hubungi panitia bagian data. Sepertinya Ibu Nisa, tapi kami belum melihat nama Ibu Nisa ada di sini. Begitu. Saya boleh minum kopi sebentar sambil melihat pertanyaan. Saya lemparkan ke Mbak Lilis. Oke, baik teman-teman. Intinya itu ini bukan sesuatu yang benar-benar berbeda dan baru. Teman-teman udah sering isi di form kok. Sama. Nanti kalau udah dimulai dibuka pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sifatnya menguji, enggak kok. Pertanyaannya itu berbicara pada pemahaman awal Bapak Ibu tentang PAUD. Jadi bukan pertanyaan bersifat ujian. Pertanyaan itu untuk kita tahu sejauh mana sih Bapak Ibu tahu tentang PAUD. Itu aja. Jangan dicontoh, Bu. Terus nanti kalau kita sudah mengikuti pelatihan, itu kan ada online. Nanti kita Mohon maaf, Mbak Dia. sorry, Kamu kunci ya, tadi ya, mute ya. Siapa yang main mute? Jadi ini, nanti teman-teman kenapa kok tidak perlu belajar, tidak perlu googling untuk menjawab ini, karena ini benar-benar di tahap awal ini teman-teman itu di mana sih posisinya gitu loh. Jadi tidak perlu teman-teman merasa, waduh sinause nilainya bagus, justru nanti akan aneh. Di sini teman-teman nilainya tinggi, tapi begitu nanti di online nilainya turun, gitu Mbak Dina ya. Itu jadinya gimana kalau gitu Mbak? Jadi real aja. Nanti ini pertanyaan yang sama persis akan ditanyakan lagi saat teman-teman selesai mengikuti pelatihan. Untuk apa? Membandingkan di awal seperti apa, di akhir setelah ikut pelatihan seperti apa. Intinya yang seperti itu kok. Ya? Ada pertanyaan dari Ibu Yeni Kusumaning. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Dina sama Bu Dia. Begini, mungkin yang perlu saya tanyakan ini, seandainya kita sudah submit, tapi belum sempat terkonfirmasi terkirim, berhasil terkirim, kepencet keluar, itu kita bisa mengulang dari awal atau gimana? Itu aja mungkin. Berarti kalau belum kekirim harusnya ada di HP Bunda. Oh, Ya sudah kan? ada. Sudah ada isiannya. Saran saya Bunda Yeni klik lagi linknya, link yang dikirimkan panitia. Biasanya nanti di atas itu nanti Mas udah ada 1. Kalau tadi lah, jadi kan 0 sama 1 tuh. Iya. Kalau 1 berarti sebenarnya udah ada jawabannya Bunda. Nanti tinggal biasanya dia akan nanyain ada mau discard atau pengisi baru. Jadi saya lupa nanti kita coba ya. Tapi kayaknya sinyal saya lagi bagus nih. Kalau pilihannya discard berarti Bunda menghapus respon sebelumnya. Tapi kalau Bunda milih loading, kayaknya load atau discard. Kalau milih load berarti Bunda meloadingkan, menampilkan respon yang sudah Bunda isi. Oh, tinggal submit ulang berarti.
Silahkan dicek dulu. Kok saya klik linknya lagi terus lihat baik-baik apakah mau berubah jadwal jawaban atau tidak. Kalaupun terjadi Bunda Yeni submit sampai 5 kali nih karena bingung, masuk enggak apa-apa. Nanti kami cek, nanti kami lapor ke panitia, ini ada submit 5 kali, biasanya yang kami ambil adalah respon pertama. Oke. Kenapa? Karena bisa jadi kami berasumsi respon kedua, Bunda nanya jawaban. Misalnya loh, Bun. Atau Kek, Bunda tekok mentori si Kek. Kayak googling sih. Jadi kalau ada 5 jawaban, saya akan pakai jawaban yang pertama biasanya. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu cemas nanti sampai 17 Juni 17.00 saya belum submit terus nangis. Nggak usah nangis. Tinggal bilang ke mentornya, saya mengalami hambatan internet. Apakah saya boleh dicekkan nama saya sudah ada atau belum? Responnya nanti bisa dicek lagi, bisa kami cekkan. Gitu nggih, tapi tidak setiap saat ya Bu Rina dan Bu Maisaro. Tidak bisa setiap saat saya sama Mbak Lilis di depan laptop untuk memantau server Kobu. Jadi kita sepakati saja, misalnya 16 Juni, mungkin karena saya 16 Juni baru kami travel kembali ke Jogja dari Malang. Besok mau ketemu panitia Kota Malang. Mungkin saya baru bisa cek 17 pagi. Saya 17 jam 10 saya baru kasih update sudah masuk 130 peserta misalnya. Jadi kami tinggal menunggu 70 lagi. Makatan nggih Bu Rina dan tim. Jadi tidak perlu panik.com, jendela waktunya cukup banyak sampai 17 Juni 17 sampai 17.00. Nggak langsung saklek begitu 17.00 terus 17.01 bakal ke-reject. Responnya tidak. Itu servernya kebuka terus kok 24 jam. Izin tanya, begitu Bu Yeni, apakah bisa membantu dengan menjawab pertanyaan tadi? Cukup, sementara cukup Bu Dina. Makasih banyak. Niki sinten. Monggo. Bu Sylvia. Siapa tadi ya, Mbak Bu Dina? Sylvia mau buka mic atau mau di chat saja? Yang mengisi besan hanya Menti. Iya, Bun. Karena yang terima pelatihannya Menti, Bun. Kalau supervisor ngisi nanti 100 dong bijinya. Mentornya perlu ngisi enggak? Tenang Bunda-bunda, para Bapak Ibu Menti, 40 mentornya tuh punya tanggung jawab yang lain. Tidak hanya sekedar ngisi baseline. Nanti kami suruh ngisi yang lain-lain. Banyak itu mentor-mentornya. Jangan khawatir. Nanti Bu siapa nih? Tadi Bu Maisaro, Bu siapa itu nanti ngisinya lebih banyak. Oke? Memang hanya Menti karena Menti yang menerima pelatihan. Bukan karena Xdolaram pilih kasih atau tes olaram ngincernya Menti, boten niki kagem program nggih. Jadi boten incer-inceran, boten iran-iran niki kagem program. Nanti semuanya pasti akan dilaporkan kembali ke Dinas Pendidikan tentunya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita buka saja. Tadi ada yang bilang, kalau nggak lihat langsung bingung. Nah, mari kita lihat langsung. Oh iya. Yeah. Ada lagi Bu Nikmah, montan pertanyaan. Tadi sempat menyalakan mic sepertinya. Ini kalau nggak nanya, nggak ada sesi tanya jawab berikutnya loh ya. Nggak ada, Nggak Bu. ada. Kepencet tadi. Oke. Oke. Apa? Nanti yang Mbak pada yang jemput anak dan lain-lain berarti mohon mohon menyimak filenya dengan baik atau kalau bisa nanti kalau sudah diupload recordingnya silakan dicek lagi. Dre. Intinya tenang ya Mbak Dina. Nggak gugup-gugup. Kalau nggak begitu terima ini buka Kobo terus gugup-gugup gupuh terus pengen cepet pengen malah nanti gugup. Itu bukan pertanyaan bener, cuman menurut pemahaman Ibu, pemahaman Bapak. Jadi benar-benar seperti itu aja. Tinggal klik gitu ya. Semoga kami nggak bikin sepaneng ya. Oke, saya share screen. Ini adalah pertanyaannya beneran. Tapi tolong diingat, ini yang saya klik-klik nanti bukan kuncinya loh ya. Jadi nggak usah di screenshot. Nanti ketahuan nih kalau ada yang screenshot laptop nanti atau HP, nanti panitia langsung rasa dadak di screenshot itu jawaban salah. Bisa saya pastikan saya akan menjawab salah. Jadi tidak usah diikuti. Oke? Bahkan identitas saya juga salah. Saya nggak mungkin ngasih tahu tanggal lahir saya kan. Nah. Share screen. Teng. Oke, siapa yang bisa memberikan konfirmasi sudah bisa melihat? Nah, sama persis toh. Thank you Mbak Lilis.
Ini 0 tadi. Tadi Bu Sapa Bu Yeni ini masih 0. Kenapa 0? Dong tak isi ya 0. Tuh. Sedangnya baseline ora. Oh, tenang. Nek salah ngeklik gek baseline IPA Cup Malang. Salah. Kota Malang. Bener toh? Ini judulnya sing isih salah sithik. Yo, kok dibenakke. Oke, tadi ada return to beginning, ada go to end, ini langsung ke akhir, ini ke awal. Ke awalnya ya ini. Lalu ada tadi ini nggak perlu, yang pintasan ini jangan dipakai. Kita tekan next. Klik. Nah, ini buktikan apakah internet saya bagus atau tidak. Nah, oke. Tadi toh kode peserta. Ini nomor kode unik, nomor khusus. Tadi saya pakai. Kira nomor favoritmu. James Bond. Nama peserta ini saya sama Mbak Lili satu ruangan, jadi maaf ya kalau agak-agak eko. Nama benar. Aku dikit. Ya wis, bukan. James Bond. Nah, ingat ya, setiap kata huruf besarnya si jiwa, jenenge ya loro, si J sama B. Tanggal lahir James Bond piro? Nggak mungkin 2023. Ini tahunnya gimana ngekliknya? Ini pertama bulan dulu. Saya suka Februari, bulan cinta. Ya wis lah, bulan cinta, tanggal cinta. Salah tuh, tahunnya gimana nih? Nah, tahunnya ini klik. Nah, ini agak, kalau di laptop agak ini ya, di HP lebih enak. Kan nggak mungkin 2025. Klik. Siapa yang paling muda nih, Bu Rina? 2000 berapa ya? 2004 kali ya? Walah, itu bawa tenan, Mbak. 99 ki piro? Oh iya. Oh iya, salah. Oke, ini klik. Loh, nggak bisa. Ayo, gimana yuk? Satu Nah, sebagai. Mbak Dina tadi yang betul klik tahunnya. Atau malah saya di Tahunnya nggak tahu. Klik tahunnya. Oh iya, betul. Cari tahunnya. Tahunnya mana nih, Bu? Sebelah ke depan. Salah. Gimana nih? Tahunnya pun. Mana, Cara Bun? kiri, cara kiri. 2000 ya. Februari 14. Nah, ya kan mudah-mudahan bisa sendiri toh. Saya sengaja biar pada ngetes do nyimak atau ki. Nah, nek komentar berarti nyimak. Laki-laki apa perempuan? James Bond lanang berarti. Kindi ki ya yo. Ojo magetan lo yo. Malang. Kelihatan dari kodenya ini KMGG, ini kodenya punya Malang. Emang Kabupaten Malang kodenya beda-beda. Setiap kota kabupaten kodenya beda. Satuan PAUD tadi apa? Kabri apa, Mbak? Ya, desaku. Ini desa tempat tinggal saya, KTP saya. Sidoarjo. Dan yang terakhir saya SMA. Saya pas banget nih kepilih sama Bu Dina jadi peserta tuh saya 2 tahun maksimum, udah 2 tahun kurang 1 hari. Status kepegawaian apa, Mbak? Tidak tetap. Ya ini saya ulang ya. Ini hanya klik-klik saja sesuai dengan data Bunda. Bukan datanya masing-masing menti. Bukan data tetangganya, bukan tangga menti lain, ya. Jadi kalau disuruh ngisiin sama menti lain nggak mau. Walaupun satu ini satu lembaga dipinjemin aja kalau beliau misalnya butuh dibantu untuk teknisnya tapi tidak dibantu mengisikan. Biar biar yang bersangkutan mengisi sendiri, ya. Anda terakhir yo sih anget-anget kayak wingi kayak loh pas Januari. Berarti kan 0 sampai 6 bulan lalu karena sekarang bulan Juni. Nah, kalau dia 6 bulan dia akan klik pelatihan yang diikuti. Coba kita klik 7 bulan. Nah, nggak keluar kan? Jadi kok kita pakai yang keluar ya, kita pakai yang versi lengkap yang semuanya harus nulis. Apa nih, Mbak, pelatihan? Mana? 4. Itu aku dibayari kabeh karo Himpaldi ya, karo dinas kok. Jadi aku melu telu langsung kayak sesasi untuk tolong pelatihan kan 6 bulan yang lalu. Jadi saya tekan next. Oke.
Ini bintang-bintang biru tadi ya. Kalau ini dilengkapi nanti dia nggak bisa kekirim. Coba nanti kita praktek. Prinsip pembelajaran di PAUD sebagai berikut kecuali. Ini satu pertanyaan nggak perlu dipikirkan 10 menit. Sudah cepat saja. Misalnya, ingat ya ini bukan kuncinya loh. Jangan diikutin. Ntar salah semua. Nah ini anak berkebutuhan khusus. Anak yang, aduh apa ya. Nggak tahu lah belum bisa pakai toilet. Tim itu ya terpisah. Setahu saya terpisah. Ya. Oke, nanti yang itu di hold dulu ya. Kita sampai submit dulu ya, Mbak Rina ya, biar nggak keputus nanti. Pilihan hasil belajar, oh ya gini aja. Ini kode ketik. Ini waktu penting cuci tangan setelah megang teman. Ciri anak stunting, pertumbuhannya, pokoknya daya tangkapnya nggak ini deh. Salah ding, pertumbuhannya melambat, menu 4 bintang, telur. Nah. Coba kita kosongkan satu. Nah, dia akan muncul begini kan Bapak Ibu. Skills required. Berarti ketika kita skip pertanyaan yang ada bintang-bintang biru, dia nggak mau, dia harus minta diisi. Ya. Kita cek dulu ke bawah, ke atas. Kalau mau caranya paling diisi. Oh, udah. Udah aku isi semua. Oke, berarti next. Nah, ini internet saya nih. Next. Nah, tadi kan pengetahuan. Oke, saya stop dulu deh. Kayaknya pertanyaannya penting dijawab ya. Nah, kalau bekerjanya belum 1 tahun ini kami kembalikan pada panitia ya. Ada persyaratan dalam kerangka acuan kerja atau kerangka acuan kegiatan kita program yang mensyaratkan jumlah tertentu dari masa kerja, jumlah minimum. Jadi kami tidak akan jawab. Silahkan dikonsultasikan pada panitia. Oke? Iku sinten nggih? Ibu Diah Irawati, KMGG 147, silakan sesudah sesi ini bertanya pada panitia. Saya izin lanjut. Oke. Nah, tadi kan pengetahuan nih Bapak Ibu. Benar kan janji kami pengetahuan udah. Sekarang sikap. Sikap itu berarti ada pernyataan, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan yang harus disikapi dengan pilihan setuju, netral, atau tidak setuju. Netral lagi, mbuh lah, radong, ramudeng, ra ngerti yo biasa wae sih. Netral bisa biasa wae, ora dong. Hanya 2 itu misalnya. Tapi sebisa mungkin jangan menjawab netral semua dari bawah sampai akhir. Karena itu menurut saya tidak masuk akal. Karena saat beberapa pernyataan pasti Bapak Ibu punya sikap antara setuju atau tidak setuju. Netral itu biasanya jalan aman. Sebisa mungkin tidak dijawab netral. Apakah jawab nggak setuju nanti dimarahin sama Bu Lilis sebagai narasumber? Enggak. Mbak Lilis akan terima data secara grup, secara kelompok dari 200 orang, tapi tidak akan tahu Ibu Dina jawabnya netral semua. Atau Ibu Dina jawabnya tidak setuju semua, Ki. Tidak akan tahu. Jadi jawablah dengan jujur sesuai dengan hati nurani yang Bapak Ibu pikirkan. Bermain dengan kardus, tali, papan, pipa, atau sepat lain dapat membantu siswa belajar dengan efektif. Ya malah kayak mumet ya. Pembelajaran yang berfokus pada lembar kerja sesuai rencana pembelajaran dapat menstimulasi lebih banyak aspek anak. Oh iya, paling gampang ya. Kabeh ki enek wong kari nyoret-nyoret enek kognitive. Temperamen mempengaruhi. Wah. Temperamen ki opo yo? Radong aku tak netral wae lah, mbuh. Oke, lihat ya, saya tidak menjawab netral semua loh. Hanya satu yang benar-benar saya tidak tahu atau saya tidak tahu, tidak benar-benar tidak tahu itu apa atau mbuh lah. Saya netral aku ra mudeng. Guru mengajukan pertanyaan untuk jawaban sederhana. Loh iya, nek cah cilik petang tahun ditakoki aneh-aneh ora iso. Komunikasi terbuka agar mereka pada anak diperlukan merasa nyaman. Ya heeh, mosok ya gurune kudu galak-galak. Agar disiplin, siswa perlu diapresiasi jika berprestasi dan diberi hukuman. Aku sok-sok sih ya, piye yo? Aku sok-sok isih bentak, isih nyubit. Yo. Tapi netral wae lah. Misalnya. Karena saya kadang melakukan tapi saya tahu sebenarnya itu nggak boleh. Jadi atau ya setuju sih misalnya boleh berubah ya selama belum disubmit Bapak Ibu bisa klik kanan, klik kiri sesuka hati pikirkan lagi. Oke, aku setuju mergane aku kayak ki
Dina kayak angel ya, ra diselentik iki ra mudra dongdong, ra disiplin. Sumber kalori, oh iya toh, jelas iki. Sok ya orang ini wae jawabannya ra setuju sih piye. Menu seimbang susu, karbo, protein, sayuran, susu. Aku sesuai sing 4 sehat 5 sempurna zaman biyen kae isih ketoke isih dikanggo yo, ketoke. Mengajarkan kapan waktu penting bukanlah sebuah keharusan. Loh ya iya, kan kuwi kewajibannya orang tua toh. Kan yang sekolah mau 3 jam. Ini misalnya loh ya, jangan diikutin loh ya. Ini jawabannya belum tentu benar dan belum tentu salah. Saya tidak mau kasih jawabannya. Ini sikapnya siapa? Sikap saya. Nanti kalau Mbak Lilis yang jawab, bisa jadi dia net, bisa jadi setuju semua. Oke. Next. Ini Mbak Dina hanya pura-pura ngisi, jadi jangan diikuti persis pura-puranya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada tuh. Bun, maaf tadi di pertanyaan nama desa kelurahan itu alamat kelurahan lembaga berarti Y, yang di bawah nama satuan PAUD. Kelurahannya atau desanya sesuai KTP Bapak Ibu. KTP tadi. Berarti apa? Domisili. Kenapa domisili? Ayo, tadi siapa yang menyimak? Coba kita mati, kita apa butuhnya domisili, bukan desa atau kelurahan lembaga PAUD. Tak kasih permen 1 besok kalau ketemu. Karena lembaga PAUD sudah ada datanya. Nas datanya. 100. Ini Bu, sopo Ibu. Oh, kok akeh yang jawab? Wah, ini kalau gitu permennya nggak cukup nanti. Ya bisa sih setengah-setengah lah ya, dibagi 4 berarti seperempat. Oke, saya udah dijawab sama temannya sendiri loh ya. Oke. Wes yo, berarti Kota Malang masih fokus, lanjut. Ini sekarang tadi apa? Udah kepengetahuan, udah sikap, udah sekarang praktek. Bukan praktek dokter, tapi praktek mengajarnya guru PAUD. Nih loh, ditulis praktek guru PAUD, bukan praktek dokter gigi. Ini sama, nggak usah pakai di make up, didandani datane. Biasa wae. Aku kira ngajar ki sak dong sak nyet. Ya paling tolong dino sih Senin Rabu Jumat kan kelasku KB. Ayo. Sehari ki ngajari piro? Yo cah cilik ki omong 3 jam. Wis cukup kalau ngajar tekan jam 8 tekan jam 11 misalnya. Oh jam 7:30 tekan jam 10. Yo kalau kanca sithik lah. Kalau 2,5 jam hitungnya kemana? Mbak Lilis. 2 berarti. Oke, berarti 2,5 jam kita hitung 2 ya. Kalau 2,5 jam hitungnya ke bawah kedua. Dalam 1 minggu terakhir, apakah Bapak Ibu pernah memfasilitasi kegiatan anak atau siswa dengan menggunakan material terbuka atau luspart? Loh yo, aku ki ngumpuk kayak biji-biji godong-godong kae luspart to kayak yo. Di sekitar rumah lah ya, aku nemunya yang cedak omah apa cedak sekolah tak gowo untuk merangkai atau membuat sesuatu. Jika pernah nih, kalau saya yang jawab tidak, muncul enggak? Enggak. Saya jawab iya ya, karena kita ingin menampilkan seluruh opsinya. Jika pernah, benar kan dia muncul, berapa kali dalam 1 minggu terakhir? Kenapa 1 minggu? Nek digawe sak sasi 1 bulan terakhir, wis lali. Kalau saya ditanya kemarin siang makan apa, saya juga lupa sih. Nah makanya mendingan kita taruh 1 minggu ini adalah waktu di mana otak kita masih bisa mengingat. Oh aku kayak pas minggu ini ki nganggo luspart ki mung ping 2 siji ki nggo biji-biji karo batu, liyane yo nganggo LK lah paling gampang. Klik. Apakah ketika salah terus dihukum? Ya, sebisa mungkin sebelum menjawab diingat-ingat dulu. Diingat-ingat minggu kemarin terakhir ngajarnya gimana. Ini ada pertanyaan nih karena udah mulai mendekati tahun ajaran terakhir ya Mbak Lilis. Nek minggu ini acaranya mau gladi bersih pentas seni njuk piye? Maaf, saya kok berkali-kali termute ya. Ini jadi begini teman-teman. Ini kan kita menanyakan pengalaman yang selama ini sudah teman-teman lakukan. Jadi bukan kok dalam seminggu terakhir pembelajaran. Jadi selama mengemban tugas sebagai guru PAUD itu bagaimana sih gitu loh.
Jadi jangan dihubungkan dengan, oh kan seminggu ini tinggal ini latihan mau pentas. Bukan, tapi yang selama ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman lebih tercerahkan. Ingat-ingat yang selama ini dilakukan itu pengalaman. Sementara itu seperti apa? Oke. Monggo Mbak Dina. Ya, karena saya baru icip-icip tadi ya baru 2 jam ngajar sehari ya. Oke, ada boleh dimatikan sebentar. Terima kasih. 2 kali lah mancen mau Senin Rabu mau Rabu Jumat Senin ki sibuk sekolahku ki akeh acara le Senin ki luspat LKKP. Sama. Ini menggunakan LK. Yo. Kalau enggak, dia akan tertutup jawabannya. Apakah Bapak Ibu harus jawab iya semua? Ya enggak. Kalau Bapak Ibu enggak pernah menggunakan LK, jawab tidak. Enggak perlu dipaksa supaya keluar opsinya terus harus jawab iya. Ya, jadi jangan mengada-ngada juga. Kalau pernah ya dia akan keluar, kalau enggak pernah ya tertutup. Saya akan jawab pernah. Mengapa? Tadi karena supaya menampilkan semua opsinya, semua pertanyaannya akan keluar ketika saya menjawab iya. Yo nek iki lu sepat rong peng pido to. Aku kan Senin Rabu Jumat. Aku ki nganggo LK yo peng telu. Mergane kan yo sehari aku iso LK iso lu sepat sih. Ya, atau malah lebih ora ding kan sekolahku mau Senin Rabu Jumat. Jadi silakan dipercakapkan dan diingat-ingat dengan diri sendiri. Nggak perlu nanya teman sekolahnya ya. Jadi ini kalau satu lembaga ada 3 menti, gimana Mbak Lilis? Jawabannya oleh bareng lah. Tidak perlu, walaupun kita kan mencaratkan memang menti itu sebaiknya dalam satu sekolah mengirimkan 2, tapi bukan berarti juga jawabannya sama. Tapi punya pengalaman yang berbeda. Intinya jawablah real sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. Ya, tidak usah khawatir. Nanti kalau jawaban jelek-jelek kamu terus tidak lulus. Loh, ini kan baru dasar. Nanti masih ada lagi itu. Jadi enggak apa-apa, ya. Enggak, Mbak Dina. Siap. Sama ini juga dalam 1 minggu terakhir. Aku bergema ya. Media pembelajaran apa saja biasa digunakan? Ini media. Ada tulisan tipis, bisa memilih lebih dari 1. Nah, ini ini pertanyaan yang saya bisa bahagia karena bisa milih dari 1. Ya saya pakai lembar kerja, saya pakai luspat, pakai buku cerita ya iya toh. Ya saya pakai buatan pabrik tuh Lego, balok, puzzle, saya ada semua, bola ya banyak. Wah, kok semua, tapi dalam 1 minggu terakhir. Nah, bukan dalam 2 tahun mengajar ya Bapak Ibu. Dibatasi saja supaya mudah untuk diingat. Oh enggak, aku enggak pakai balok sih. Kemarin aku cuma pakai ini. Ya ini. Oh, buku gambar ya jelas. Kalau buku gambar berarti ada alat gambar. Oke, dibaca ulang. Pertanyaannya dipastikan sudah mencentang yang digunakan sebagai media belajar dalam 1 minggu terakhir. Karena kalau 1 tahun jangan semuanya diisi. Kalau lainnya, aku juga ada contoh Mbak lainnya apa punya lali. Kalau untuk ini ada opsi lainnya, mungkin selain media yang digunakan itu, misalnya, oh, saya tuh pakai ini wayang, itu kan nggak ada ternyata. Nah, boleh ditulis wayang. Atau mungkin pakai yang lain lagi. Kami tuh punya, mungkin beberapa sekolah ya, kalau yang saya lihat di saat itu ada yang pokoknya udah modern banget, dia pakai peralatan yang didatangkan khusus dari Montessori. Boleh, Montessori. Ya, peralatan Montessori. Misalnya loh ini ya. Saya yakin di Kota Malang kan juga ada yang pakai ini. Nah, maka Bapak Ibu punya RPP untuk kegiatan di kelas selama 1 minggu ini. Sekali lagi kalau minggu kemarin isinya pelatih gladi-gladi bersih berarti dimundurkan ke minggu sebelumnya. Ya punya lah, masa guru nggak punya RPP. Nah, kalau jawab punya dia akan muncul. Kalau Pak Ibu jawab enggak, langsung hilang ke pertanyaan berikutnya. Ya. Tapi bukan berarti harus jawab iya semua ya. Saya ulangi, tidak harus menjawab iya supaya muncul semua. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa jawab. Emang nggak pernah buat ya nggak apa-apa. Jawab aja enggak. Saya jawab iya. Ya panduan kurikulum lah, harga mati itu kurikulum itu wae rasa ndak sing liyane.
Apakah pernah memberikan hukuman? Iya, kan tadi saya jawabnya itu. Tadi di atas kan disiplin itu perlu dengan hukuman. Nih, kalau tidak, dia nggak keluar. Jika iya, dia akan keluar. Dibaca pertanyaannya, hukumannya termasuk hukuman fisik dan non-fisik. Oke, maka dari itu muncul. Aku ki melites apa? Nyeletik ki berarti mencubit lah mirip-mirip menjewer. Non-fisik, sukanya anak ada disuruh berdiri di pojokan supaya terpisah dengan anaknya, dikasih di sudut, dikasih kursi pojok. Oke. Kalau ada lainnya silahkan dipikirkan yang tidak ada di pilihan. Ditulis, diketik. Saya nggak mau jawab lainnya karena saya nggak mau mikir. Tapi kalau Pak Ibu jawab lainnya nggak apa-apa. Bukan berarti karena saya cuman harus nulis. Kenapa? Karena kami perlu tahu apa opsi hukuman apa yang belum ada di sini dan Bapak Ibu lakukan. Apakah nanti dihukum sama narasumber kalau saya ngisi iya? Enggak. Tadi sebagai dasar narasumber memberikan materi. Mau sejauh apa? Karena ini menunjukkan posisi awal dari Kota Malang sebelum diberi pelatihan. Dalam 1 minggu terakhir, Bapak Ibu pernah memberikan informasi pelaku hidup bersih dan sehat dan gizi seimbang pada siswa. Lah ya iya. Ya cuma 1 kali pas hari Senin itu aja. Apa? Cuci tangan. Nih, boleh lebih dari 1 ya. Cuci tangan tuh waktu itu sama sekalian sikat gigi. Buang sampah sih, karena itu kan hari bersih-bersih misalnya. Atau ya saya akan memberikan pesan pada anak ketika ada kejadian, misalnya harinya dijadwal di hari Senin. Yang saya berikan 3 pesan ini. Misal ya ini, dibaca lagi soalnya nanti kalau mau ngisi. Sekarang dalam 2 minggu terakhir pada orang tua. Kenapa yang ini 1 minggu? Kenapa yang ini 2 minggu? Ya bisa jadi kalau 2 minggu kan lebih panjang. Bisa jadi saya berinteraksi dengan orang tua juga tidak setiap hari misalnya. Saya jawab tidak, dia nggak muncul. Saya jawab ya. Karena demi kepentingan menunjukkan kuesionernya, bukan jawaban sesungguhnya. Melalui apa? Boleh pilih 1. Kelas parenting, karena kemarin kan pas banget tuh kelas parenting bulan pertengahan Juni. Awal Juni. Oh, saya punya buku penghubung kok. Emang saya tulis tuh, misalnya Dina mohon dituliskan gizi seimbang adalah pesan singkat. Mohon Dina mulai membawa makanan sehat ke sekolah ya Bun, misalnya. Ya itu kan 1 bulan penilaian. Ayo, kalau tidak ya enggak apa-apa. Saya melakukan, yang saya lakukan skala itu loh, skala pakai nilai sama, enggak Din, saya pakai LKS aja lah, enggak pakai skala, LKS-nya di biji, langsung di biji di LKS. Kelihatan toh dia bisa ngerjain berapa soal misalnya. Atau hubungin titik kayak gitu-gitu, terus apa menebalkan tulisan kan kelihatan tuh. Tantangan apa? Wah ini banyak ini, makanya boleh milih lebih dari 1. Puas-puaslah menjawab. Kepala sekolahnya agak kayak gitulah, nggak bisa dipahami. Ada siswanya dekepol. Media pembelajarannya kurang, dana BOP-nya cukup, nggak tuku-tuku dolanan. Waktunya kita terbatas ya, mau 2 jam, 2 jam setengah kok cepet men ya. Nah, dibaca lagi. Dilihat dari atas, apakah saya sudah mencentang semua pertanyaan, menjawab semua pertanyaan? Sudah. Saya coba ya kalau saya tidak menjawab. Nah, dia akan muncul lagi kan? Tadi jawabannya ya. Oke. Sudah semua guys. Oke, pancen inilah keadaan saya sesungguhnya. Next. Nah, ini yang tadi nih, ini saat-saat kritikal. Bunda-bunda perhatikan, ayah bunda perhatikan, ini adalah kalimat penutup. Jangan save draft. Kalau save draft itu dia cuma nyimpen, nggak kekirim. Nanti bunda ngomong udah kekirim, tapi itu masih nyimpen, masih gantung di memori HP. Submit atau kirim. Salah. Tuh tadi. Lah, ini dia. Nih, kelihatan nggak? Saya screenshot. Saya kirimkan. Tadi sempat kelihatan nggak, Mbak Lilis? Kelihatan kan dia ada tulisan baseline submitted. Nah, ketika sudah submitted, sudah kekirim ke server Kobo yang bisa dibuka oleh Mbak Lilis dan saya,
Teng teng, angkanya 0 lagi, ada centang. Kalau belum kekirim angkanya 1. Sampun, cekap. Nah, pertanyaan. Nanti tidak perlu ditulis, silahkan saja. Karena itu kebutuhan dasar manusia, jadi tidak perlu minta maaf untuk pergi ke toilet. Nggih? Nanti kalau saya bilang nggak boleh, atau kami bilang nggak boleh, emang Bunda ngompol nanti, atau Bunda tetap nggak ke toilet, kan nggak juga. Toh. Jadi kalau untuk izin, nggak perlu diketikkan di chat. Karena saya juga kalau tiba-tiba ke toilet, nanti tiba-tiba Mbak Lilis yang menggantikan. Nah, oke. Nah, bagi yang ada tamu atau ada acara lain, mohon nanti dibaca dengan baik, ya. Sebelum menanyakan pertanyaan pada mentor saya, pastikan saya sudah membaca dengan baik. Karena itu menunjukkan bahwa saya membaca, jadi pertanyaannya tidak asal niki pundi nggih, niki pripun nggih, niki pinten. Nah, kalau kayak gitu berarti Bunda nggak baca. Baca dulu baik-baik, tenang, baru tanya ke mentornya bila ada yang tidak dipahami. Saya hanya bisa dengan Kota Malang, dengan Mbak Lilis, saya kasih tadi tunjuk kenapa bunyi screenshotnya tadi. Silakan Mbak Lilis, saya tak. Oke, baik. Teman-teman, jangan anggap ini, aduh, angel banget. Itu biasa kok, ya guys. Teman-teman sering bikin dan. Tadi panitia ngerekam ya, Bu Rina ya. Panitia kan ngerekam, jadi nanti akan diunggah di YouTube-nya Kota Malang ya, Mbak Rina ya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi yang merasa ada yang kurang yakin, aduh tadi Mbak Dina ngomong apa, ngomongnya cepet banget, lupa aku. Silahkan nanti simak YouTube. Nah, di YouTube juga ada. Jadi teman-teman, satu, yakinlah bahwa ini bukan ujian. Sama itu bukan ujian yang harus lulus apa tidak. Enggak, ini memang kita pengen tahu. Itu kayak ini sebenarnya kayak survei gitu. Jadi biar kami para narasumber itu mengembangkannya materi diklat ini tepat. Oh, di bagian ini perlu penguatan, di bagian ini sudah seperti itu. Ya. Jadi untuk panitia, tolong nanti juga dibagikan linknya YouTube. Kalau ada yang belum tahu, linknya ini Bu Rina ini udah manggut-manggut. Ini udah siap semua. Ini Mbak Nisa nih juga biasanya kalau Mbak Nisa kok kayak Mbak Nisa pakai nama apa hari ini kok nggak kelihatan Bu Rina? Bu Nisa pakai Kota Malang. Pakai. Oh, oke. Masih ada pertanyaan kah? Tanyalah sebelum tanya itu dilarang. Nanti kalau udah sesinya selesai, kami berdua tidak menerima pertanyaan via Japri WhatsApp ya, kecuali di Japrinya sama Bu Rina sih. Kalau Bu Rina pasti dijawab. Atau Ibu panitia yang lain sih pasti kami jawab. Tapi selain itu tidak ada yang punya hak istimewa untuk mengajukan pertanyaan. Langsung maksudnya via WhatsApp Japri. Kalau sekarang boleh. Ini coba kita lihat Mbak Lilis wajah-wajah. Primun, Bu Hanifah Nursi. Itu tadi yang terakhir untuk terakhir setelah submit, kemudian mau screenshot itu memang jaraknya cepat atau jadi takutnya kan enggak screenshot gitu atau ada waktu untuk screenshot. Oke, jaraknya akan sangat cepat, cuma titik-titik detik. Maka dari itu tadi disarankan pelototin layar HP-nya dulu, pelototin laptopnya dulu, jangan berpaling pada yang lain. Serius itu cepat banget. Begitu dia kirim, kalau internetnya cepat dia langsung kirim, langsung tiba-tiba muncul, dan itu hanya satu baris kecil gitu. Baseline IPA Kota Malang was successfully submitted. Dah itu doang. Dan itu yang kita tunggu. Alternatif kedua bisa ditanyakan langsung via kami. Tapi sekali lagi ya, karena kami hanya bisa buka Kobo di laptop. Kenapa nggak bisa buka Kobo di handphone, Mbak? Oh, kamera canggih. Cilik-cilik je, merepatku tambah kandel no, matane, kacamatane. Cilik-cilik, yuk. Cilik kan. Arang apa sih? Nanti saya ngeceknya via laptop sama tadi. Paling 17 pagi ya, 17 pagi jam 10-an gitu saya bisa cek. Lalu akan saya laporkan ke panitia di WhatsApp grup kami bersama. Makatan ya, jadi pelototin dulu tuh laptopnya atau HP-nya, jangan ditinggal main games.
Percayalah itu akan sangat cepat dan Bunda tiba-tiba bingung. Kayak wis hilang, kayak ra kekirim piye iki. Jadi sebelum panik dilihat dulu baik-baik si layar handphone atau laptopnya. Ini yang nobar-nobar ini 2 bundo yang berwajah memakai jilbab biru atau hijau muda dan pink. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya mengemute kalian berdua. Apakah bocor atau ada pertanyaan? Oh iya benar. Mimi Jamilah dan Nani Yuniarti, monggo. Silakan Bu. Di unmute dulu. Bu. Ye. Nggih, siap, matur nuwun. Izin Speakernya nyalakan dulu, Bunda. Oh. Nggih. Nggih, sampun. Izin bertanya. Apabila gagal submit tadi, terus langkahnya seperti apa, Bunda? Kalau gagal ya ulang awal ya. Oh, diulang awal. Kalau gagal soalnya, bukan kalau sedang proses loading kan tadi Mbak Dina menayangkan ya, kalau sedang loading sabar dulu tunggu, tapi kalau ada tulisannya gagal ya terpaksa isi ulang. Makanya disarankan tadi di awal disampaikan cari lokasi yang internetnya stabil. Gitu tadi Mbak Dina ya, cari yang internetnya stabil. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun sami-sami Bu. Jangan patah semangat ya. Tapi memang internetnya Kobo itu mirip kayak Google Form. Jadi butuh untuk mengirimkan respon ke cloud itu dia butuh speed internet yang cukup. Tapi tenang aja, kayak ngisi kuesioner njuk kuotaku entek 2 giga ndak Bun, itu ndak kecil kok itu. Kecil hanya dia butuh speed, butuh kecepatan. Jadi kalau saya pindahlah ke sekolah misalnya yang punya internet kenceng wifi baru ngisi gitu. Masa setu-setu yang sekolah. Yang di sini sesok Jumat. Mbak, pas tahajud dulu sepi Mbak. Ya itu kalau cari ilham boleh. Cari ilham ngisinya biar tenang gitu boleh. Tapi nggak usah belajar dulu ya beneran nih saya, karena takutnya bunda-bunda seharian ini belajar sampai malam terus besok jawab gitu. Nggak usah belajar, percayalah. Bunda-bunda kan sudah berpengalaman, jadi harusnya sudah bisa menjawab. Karena itu kan tidak perlu pengetahuan khusus. Oke. Adalahkah yang lain? Mungkin pertanyaan yang belum ditanyakan oleh temannya atau pertanyaan yang sama tapi beda arah, nggak apa-apa. Kalau nanya kunci jawabannya ya nggak ada ya. Yang akan dibagi cuma file panduan dan file sosialisasi tadi. Dan link. Tapi linknya besok. Kalau dibagikan link sekarang, saya yakin semua akan langsung panik ngisi. Jadi dipahami dulu panduannya, baru ngisi. Sebetulnya wajah-wajahnya wajah-wajah jelas nih Bu, Mbak Dian, Mbak Dina. Nggak wajah bingung kok Mbak Dina. Nih, saya buka sampai layar yang di belakang nih. Terima kasih udah pada buka video sampai di belakang Mbak Dina, buka semua nih videonya, keren. Coba saya yang nggak buka ya. Kasih reaksi. Nah itu ya, saya. Yang nggak buka sedikit, lainnya buka nih. Pripun niki? Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan kah? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas, Bu. Alhamdulillah. Sudah jelas, Bu. Sangat jelas sekali. Mentor perlu ngisi nggak? Tidak. Oke, kalau ada nanti kodenya KMGM masuk, langsung saya ketawain loh ya. Langsung saya screenshot. Iki sopo ya KMGM dadak ngisi barang. Nanti kalau mentornya ngisi, nanti jawabannya gek. Belum tentu sih, kan ada sikap yang pertanyaannya memang sangat personal. Ya mentor nggak perlu ngisi, Bapak Ibu Supervisor ngapunten kali ini tidak perlu mengisi dulu. Ada formulir lain yang nantinya akan diisi juga. Ya, jadi kali ini khusus buat 200 menti.
Jadi kami berharap ada 200 respon. Kalau double-double nggak apa-apa, nanti kita hapus salah satu atau salah dua, salah tiganya, hanya satu orang, satu respon. Nanti hasilnya bakal kapan, Bu Maisaroh? Hasilnya akan dipresentasikan di hadapan jenengan sedanten tanggal 22 berapa Mbak? 22. Oke. Kita hitung sampai 10. 327 di handphone saya di laptop saya tunggu sampai 3.30. Tit. Saya kita tutup. Asik, semua jawabannya jelas. Kalau jawabannya jelas berarti kami berharap responnya juga bisa langsung ya, tidak perlu double respon. Kalau emang sudah yakin itu terkirim, kirimkan screenshot. WhatsApp mentor, hehehe. Saya juga nggak punya tuh Bun kalau WhatsApp semua mentor, yang punya Bu Rina sama Mbak Nisa. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk para mentor mulai Mbak kok yang-yangan. Sebentar, saya nih Mbak, ini pakai saya, jadi saya pas matikan Mbak iso coy, nek barengan. Nah, kan jadi kami berdua. Oke. Kalau nomor mentor silakan minta ke mentornya, salah ke mentornya. Minta ke panitia atau mentornya yang menghubungi anak-anaknya. Nomornya mentor. Maaf. Udah selan otaknya. Gitu ya. 328 Bu Rina, kami kembalikan pada Ibu Rina dan tim. Monggo. Oke. Terima kasih banyak atas pencerahannya dan informasi-informasi kepada kami. Semoga Allah yang membalas semuanya, dan teman-teman semangat terus sampai dengan 6 bulan ke depan. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Amin. Sekarang aja sudah berseri-seri, apalagi 6 bulan ke depan. Enak wis pokoknya. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang di sini ada mentor, kami sudah menghimbau bahwasanya setiap mentor harus memiliki WA group untuk 5 mentinya. Jika teman-teman belum dimasukkan ke dalam grup, nanti kami yang bertanggung jawab memanggil atau menginginkan mentornya ya, yang akan bertanggung jawab kepada panjenengan sedoyo. Begitu teman-teman, boleh menghubungi panitia. Ada Bu Rina, Bu Sarah, Bu Lisa, Bu Hanifah. Insya Allah panjenengan sudah punya nomor kami. Jadi kalau belum dibuatkan, saya kok belum masuk grup Bu Rina, jangan hubungi kami ya. Itu saja dari saya serahkan sepenuhnya kepada MC. Monggo Bu Sarah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dina dan juga Bu Dia atas segala apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga kedepannya lebih semangat lagi, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Dan semoga Bu Dina dan juga Bu Dia diberikan perjalanan aman, lancar sampai ke tempat tujuan, tugas-tugasnya bisa terlaksana dengan lancar. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Dan juga saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Selamat semuanya. Izin tip ya. Buat Bu Rina dan the gang, sampai bertemu besok siang. Siap. Betul lah kita Puan. Monggo. Permisi. Live. Linknya kami bagikan besok jam 10 ya Bu Rina. Di grup panitia. Atau nuwun.
kalau bukan mentor, kalau panitia nggak boleh ngisi loh ya. Siap. Siap. Siap, matur nuwun. Lope-lope bunga Boleh mawar. nyoba ya, Bu. Ya, Nggak usah. Nanti kami kasih yang lebih susah buat panitia. Oh, gitu ya. Cuma buat menti cukup ya. Panitia yang susah-susah. Monggo, matur nuwun. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Santai. Bu mohon izin live nggih badhe mucal. Monggo sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat. Teman-teman yang belum masuk. izin nggih. Siap-siap. Yuk. Mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.